وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, para orang-orang tua kita, baik itu yang jauh di Beruga sana maupun yang tua-tua di sini masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin wal hadirat yang berbahagia pada pagi menjelang siang ini, yang mana Rasulullah SAW telah memberikan isyarat atau memberikan keutamaan bagi kita yang duduk di majelis seperti ini. Apa keutamaannya? Salah satu, Rasulullah SAW menyebutkan, man hadara majlisal ilm faka'annama yarka' alf raka'ah. Jadi duduknya kita di majelis seperti ini sudah kita seperti pahalanya orang sholat 1000 rakaat. Ada yang sehari 1000 rakaat sholat sunnah? Hah? Daerah? Yang laki mungkin di sana. Ara? Alhamdulillah kalau Ara. Jadi alhamdulillah kalau kita mendapatkan keberkahan duduk di majelis ini, majelis ilmu, majelis zikir, insyaallah isyarat tadi dari baginda Rasulullah SAW, kita dapatkan pahala seperti sholat 1000 rakaat. Bukan hanya itu, kaziyaratul marda alf marrah. Jadi orang yang duduk di majelis seperti ini juga seperti pahalanya menjenguk 1000 orang yang sakit. Pernah ada yang masuk ke rumah sakit jenguk 1, 2, 3 sampai 1000 orang? Hah? Sehari? Paham bahasa Indonesia ya semua insyaallah. Karena mohon maaf, tiang ini sudah 12 tahun di Yaman. Jadi baru berapa bulan di Indonesia, dan di Lombok belum banyak makan pelecing kangkung, jadi belum bisa lancar dalam ngisi pengajian dengan bahasa Sasak. Dimaklumi insyaallah nggih. Nah, jadi tadi diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW, pahala kita duduk juga di majelis ilmu seperti ini sudah kita dapatkan insyaallah taala, mendapatkan seperti pahala ziarah 1000 orang yang sakit. Kalau masuk ke rumah sakit umum Praya misalkan, mungkin kamarnya atau orang-orang yang sakit di sana tidak sampai 1000 orang. Jadi insyaallah duduknya kita di sini pahalanya kita dapatkan juga seperti pahala orang ziarah 1000 orang yang sakit. Kemudian juga insyaallah kita di dalam majelis ini bukan hanya itu kata baginda Rasulullah SAW, apalagi seperti orang, apa bahasa Sasaknya, bahasa Inggrisnya belangar, bahasa Inggris, hah? Bahasa Sasak itu, ya, belangar itu kata baginda Rasulullah SAW, kita hadir duduk di majelis ilmu seperti ini pun sudah mendapatkan pahala belangar 1000 orang yang meninggal dunia. Ada yang pernah belangar 1000 kali dalam sehari? Insyaallah dengan duduknya kita di majelis ini kita dapatkan pahala belangar 1000 orang yang meninggal dunia. Karena juga di dalam riwayat yang lain, dalam hadis ya baginda Rasulullah SAW yang lain, disebutkan orang yang
belanggar atau melawat orang yang meninggal dunia, mengantarkan dari rumahnya menuju ke masjid dalam menyolatkan, kemudian menyolatkan sampai ke dalam pemakaman, ini adalah seperti sedekah kajabalil Uhud. Jadi pahalanya seperti orang yang bersedekah gunung Uhud. Jadi gunung Uhud itu kalau dijadikan emas, pahala sedekahnya besar. Nah, jadi duduknya kita ini lebih daripada 1000 dengan sedekah Jabal Uhud, 1000 gunung. Kalau misalkan diterima langkah kita di dalam menghadiri majelis seperti ini. Oleh karena itu dikatakan salah seorang ulama kita menyebutkan keutamaan bagi umatnya baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah memandang wajahnya baginda Rasulullah SAW diberikan pahala-pahala yang banyak besar. Oleh karena itu salah sahabatnya baginda Rasulullah SAW bertanya, umat-umat sebelum umatnya baginda Rasulullah SAW kalau sudah sujud puluhan tahun sujud saja, ruku saja. Kalau kita ruku sejam sakit keng. Nah, jadi umat-umat sebelum umatnya baginda Rasulullah SAW, umat-umat terdahulu, para anbiya yang terdahulu sudah sujud bertahun-tahun. Oleh karena itu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang bisa menyaingi atau menyetarakan antara ibadah umat sebelummu dan umat Islam ini? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, turun ayat. Itulah sebabnya turun ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi tatkala Lailatul Qadar yang sudah lewat bulan Ramadan kemarin, kebanyakan ulama berpendapat Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Pada satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kira 1000 bulan? Hah? Berapa tahun 1000 bulan? Satu bulan berapa hari? 30 hari. Ada sekolah matematikanya berapa ya? 1000 bulan itu berapa tahun? Kalau satu tahun cuma 12 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Hah? Berarti 1000 dibagi 12 berapa jadi? Hah? Kalkulator? Bapak-bapak, jadi sekitar 80 tahun. Jadi dalam satu malam kita beribadah, kita sudah mendapatkan seperti ibadah 80 tahun. Ini umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita hadir di majelis-majelis seperti ini, banyak keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umat-umat yang terakhir ini. Dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Jadi barang siapa menghidupkan satu sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dan dia istiqomah dalam satu sunnah tersebut, maka satu sunnah ini sebagaimana kami'ati syahid. Jadi pahalanya satu sunnah dilakukan dengan istiqomah, maka pahalanya seperti 100 mati syahid. Para sahabat yang hidup di zamannya baginda Rasulullah SAW, kalau mau mendapatkan pahala syahid, dia harus mati di medan peperangan. Mati baru dapat pahala satu syahid. Tapi umatnya yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW diberikan keutamaan tatkala udah fasad ummah, sudah jarang orang mau mengenal sunnahnya baginda Rasulullah SAW, orang sudah lalai dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka apa? Maka diberikan satu sunnah pahalanya seperti 100 mati syahid. Kalau 100 sunnah dikalikan 100 lagi. Nah, ini insya Allah kita meniru sedikit demi sedikit bagaimana cara hidupnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Alhamdulillah majelis ini majelis Ratibul Haddad. Namanya majelis apa? Majelis zikir wa ta'lim Ratibul Haddad. Tidak ada nama lain. Alhamdulillah. Tahu Ratibul Haddad biasa dibaca kapan? Di sini tidak dibaca Ratibul Haddad. Dibaca kapan? Sebelum majelis. Sudah tadi. Setiap sore kan? Setiap sore. Jadi tahu Ratibul Haddad? Apa itu Ratibul Haddad? Siapa nama pengarangnya yang menyusun Ratibul Haddad? Siapa yang tahu dapat hadiah? Siapa yang tahu nama pengarang Ratibul Haddad, penyusun Ratibul Haddad? Ada yang tahu dapat 20.000? Jadi Ratibul Haddad ini sudah hampir 300 tahun yang lalu dikarang, disusun. Semua bacaan-bacaan di Ratibul Haddad dari suratul Fatihah, ayatul kursi, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir, sampai astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Itu semua adalah dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua riwayatnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disusun zikir tersebut oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi gabilahnya bangsa Al-Haddad dari Yaman, dari Hadramut, itulah yang menyusun Ratibul Haddad. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi beliau, untuk mengenal, jangan sampai kita hanya membaca ratibnya, Ratibul Haddad, dimajeliskan tapi tidak tahu siapa pengarang Ratibul Haddad. Jadi beliau ini Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, makamnya masih ada sampai sekarang, masih terjaga. Beliau adalah salah seorang yang lahir di kota Tarim dan menghafal Al-Quran sebelum masa balignya. Jadi umur 6-7 tahun itu sudah hafal 30 juz. Kalau yang ada yang umur 10 tahun, hafal berapa juz? Angkat tangan. Juz. Nah, jadi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam riwayat beliau, dari kecilnya, dari bayinya ini digendong oleh ibunya, disusui. Karena pendidikannya orang-orang yang di sana, cepat anak-anaknya menghafal Al-Quran, karena ibu-ibu yang menyusui ini melantunkan hanya Al-Quran. Jadi kalau ditanya anak yang paling kecil ini, hafal surat Fatihah? Hah? Atau yang besar ini, hafal surat Fatihah? Piro umur? 11 hafal surat Fatihah? Kulhu? Hafal? Umur berapa hafal surat Fatihah? Umur berapa sudah ngapal? Bingung. Coba sudah surat Fatihah hafal nih? Hafal? Hafal. Hah? Atau ini dah Ustaz, antum hafal surat Fatihah? Berapa umur Anda sekarang? 31. Ayo, kalau tahu umur berapa surat Fatihah dia hafal. Sejak kapan hafal surat Fatihah? Nggak ingat. Nggak ada yang ingat. Karena apa? Karena nggak pernah ngapal. Dengar, hafal, tahu sudah. Jadi mereka-mereka seperti Imam Abdullah Al-Haddad ini dengar Al-Quran,
cepat, baca sekali langsung hafal, baca sekali langsung hafal. Nah, beliau dalam riwayat sejak kecilnya, dari kecil itu beliau radhiyallahu an digendong oleh ibunya, disusui yang dibaca Al-Quran. Tidak ada buka TikTok atau apa namanya itu, aplikasi baru, lagu-lagu, tidak ada. Jadi beliau menghafal Al-Quran. Kemudian masih di umur 3-4 tahun, saudara ibunya senang dengan Imam Abdullah Al-Haddad, masih bayi, masih umur 3-4 tahun, digendong sama Khal. Dalam bahasa Arab namanya Khal. Siapa itu Khal? Adalah saudara laki daripada ibunya, tapi sedikit majdzub ini akalnya bermasalah. Jadi diambilkan minyak za'faron. Tahu minyak za'faron? Minyak za'faron ini warna merah, dirapus, bukan minyak jelengan, ya, mirip-mirip lah. Tahu minyak jelengan? Ayo ibaratkanlah minyak jelengan, minyak za'faron namanya. Dirapus semua badannya sampai kena mukanya dan matanya beliau di umur 3 masuk ke 4 tahun tadi. Sehingga Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad ini buta, tidak melihat. Ibunya masih ngulek kangkung, belut-pelecing kangkung, masih masak di dapur. Selesai masak, tapi tidak ada kangkung, dia mana? Diumpamakan aja. Setelah masak, dilihat anaknya kok tidak ngelihat, buta. Yang mana harapan seorang ibu ini menjadi anaknya, yaitu Imam Abdullah Al-Haddad ini menjadi ulama besar, bisa hafal Al-Quran, bisa memahami banyak ilmu-ilmu syariat. Tapi gimana mau bisa baca tulis, buta. Akhirnya dia pergi ke salah satu imam juga, Imam Abdullah bin Abu Bakar As-Sakrani, ini Abdullah Al-Idrus. Di dalam makam tersebut beliau nangis sedih, yang mana beliau ini kepingin anaknya menjadi ulama besar, tapi sekarang sudah menjadi buta. Sehingga malam hari diberikan isyarat, diberikan jawaban, jangan takut, aku yang akan mendidik anakmu dari barzah. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad mendapatkan pandangan khusus dari Imam Abdullah Al-Idrus. Kalau di Lombok insya Allah banyak makam Batu Layar itu juga Al-Idrus, dari keturunan bangsa Al-Idrus. Jadi beliau Imam Abdullah Al-Haddad dididik dari alam barzah, dikasih, sehingga dikasih kefahaman Futuhul Arifin di zaman tersebut, dan menghafal Al-Quran sebelum masa balignya. Kemudian membaca banyak kitab-kitab, sehingga sekarang Ratibul Haddad ini kalau kita lihat karangannya beliau dari ratibnya saja, dan banyak kitab-kitab seperti Nasihat, Nasaih Ad-Diniyah, kitabnya, dan kitab-kitab yang lain dibaca di pondok-pondok pesantren. Ratibul Haddad dari ujung bumi ini sampai dari masyrik sampai maghrib, semua ada yang membaca Ratibul Haddad. Kenapa? Nah, karena semangat seorang ibu dalam mendidik anaknya. Nah, kalau kita sekarang di zaman ini, begitu anaknya lahir, ya Allah jadikanlah anak yang soleh-solehah, tapi dididiknya dikasih HP, dikasih macam-macam. Betul apa enggak? Tetun apa enggak? Nah, jadi Imam Abdullah Al-Haddad dididik oleh seorang ibu, dan semangatnya seorang ibu ini, bahkan beliau yang buta, tidak melihat, kalau ada tamu ambil, ada kopi isinya hitam, masuk lalat apa? Kelikit bahasa Inggrisnya. Kelikit masuk. Tamu tidak tahu ada kelikut di kopi tadi. Maka Imam Haddad bilang, jangan diminum, itu ada kelikitnya. Jadi beliau diambil penglihatan zahirnya, penglihatan basirah, penglihatan basarnya, penglihatan matanya, akan tapi dibuka penglihatan hatinya. Mata hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemuliaan Al-Imam Abdullah Al-Haddad, dan
banyak daripada hikayah-hikayah Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kehidupannya. Jadi beliau yang buta juga kalau sudah mau menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, belum sebelum subuh sudah mau bangun sholat sunnah-sunnah, tidak mau ditimbakkan apa bahasanya, nimba ya, nimba air dari sumur itu untuk sholat malamnya, tidak mau dibantu oleh santrinya, beliau timbak sendiri. Padahal beliau buta, tidak lihat. Tapi kalau yang di lain seperti sholat asar, seperti sholat-sholat yang lain dibantu oleh para santrinya. Akan tetapi untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malamnya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau timbak sendiri daripada air di dalam sholat malamnya. Nah, ini banyak daripada hikayah-hikayah Imam Abdullah Haddad. Akan tetapi Ratibul Haddad, para penduduk kota Tarim, kota Hadramut mengeluh. Di zaman tersebut mengeluh. Apa keluhannya? Kalau kita di sini dulu ada yang keluar anak-anak kecil antara maghrib dan isya hilang. Ada yang tua-tua mungkin di sini Pak pernah menemukan zaman dulu kalau ada anak-anak keluar setelah azan maghrib keluyuran, tidak balik deh pulang, tidak kembali pulang. Sebut sibur. Ah, itu namanya disebut sama berburu. Itu juga di Yaman, di Hadramut, kejadian itu di zaman Imam Abdullah Al-Haddad. Mengeluh, masyarakat mengeluh, ada apa ini, makhluk-makhluk orang yang jelek, yang hasut kepada kaum muslimin, disebut sama berburu. Akhirnya berinisiatiflah Al-Imam Abdullah Al-Haddad untuk menyusun zikir-zikir, yang mana zikir-zikir tersebut sampai sanadnya, sampai ada riwayatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu zikir yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan man qara'a hadza, barang siapa yang menyebutkan zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu kali saja, maka pahalanya sebagaimana pahala orang yang membebaskan 10 budak. Tahu budak? Hah? Apa budak? Kalau di Malaysia budak itu ya anak-anak kecil, budak-budak. Apa bahasanya budak? Bahasa Lomboknya budak. Jadi budak ini kalau di zamannya para sahabat, orang-orang yang diambil dari Islam, dari peperangan, ada bahasanya budak. Cuma ini tidak ada yang paham mungkin budak, tapi pahamnya bahasa budak. Budak itu ya boleh kayak barang, bukan kayak pembantu dan tidak mulia. Jadi mau dijual boleh, mau di apapun terserah yang pemiliknya. Kalaupun sholat, budak, seorang perempuan yang budak ini tidak wajib dia pakai kerudung. Auratnya antara surah war rukbah katanya ulama. Jadi sama kayak laki. Ini kalau wanita yang tidak merdeka, yaitu budak tadi. Kalau di zaman kita sudah tidak ada sekarang, sudah bebas semua, sudah merdeka semua. Oleh karena itu membebaskan budak ini sangat besar pahalanya, sangat besar. Tetapi kita sekarang tidak punya budak, gimana mau mendapatkan pahala membebaskan budak? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di dalam zikir pertama di dalam Ratibul Haddad. Ini pahalanya seperti 10 kali membebaskan budak. 10 orang budak kita bebaskan, pahalanya seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain di zaman ini seperti membebaskan budak min Bani Ismail. Jadi kelipatan daripada satu budak selain Bani Ismail ini lebih lagi, 12 kali lipat katanya. Jadi 12 dikali 10 120 budak yang dibaca, cuma membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kemudian zikir yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini subhanallah, baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, tasbih, dalam riwayat tasbih, barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah, yaitu tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka dia akan dibangunkan pohon-pohon yang buahnya tidak ada tandingannya di dunia. Jadi satu kali membaca itu di surga sudah ditanamkan. Nah, kalau ada yang punya banyak sawah, kalau nanam 1-2 ya itu sudah hasilnya tergantung berapa banyak jumlah pohon yang dia tanam. Tatkala kita memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka tanaman-tanaman di surga nanti insya Allah kita dapatkan. Nah, bahkan dikatakan di dalam susunan Ratibul Haddad dibaca 3 kali. Dan ada Ratibul Haddad kalau dibaca berapa menit selesai? 30 menitan. 30 menit. Kalau saya insya Allah 10 menit selesai. Nah, 10 menit itu cuma 2 lembar. Kalau di dalam buku yang cuma 2 lembar bolak-balik habis Ratibul Haddad. Kemudian ada seorang keturunan juga dari Imam Al-Haddad memberikan penjelasan, baik itu daripada hadisnya baginda Rasulullah SAW, dijadikan menjadi hampir 400 lembar keterangan riwayat Ratibul Haddad. Ada kitabnya? Punya? Nah, jadi penjelasan riwayat-riwayat dari baginda Rasulullah SAW, keutamaan zikir-zikir yang ada di dalam Ratibul Haddad itu banyak sekali. Dan insya Allah yang hadir dan yang istiqomah di dalam majelis-majelis seperti ini diberikan kita keberkahan, baik pada diri kita, baik kepada keluarga kita, baik kepada orang-orang yang lain. Dan alhamdulillah murid-murid daripada Imam Al-Haddad masih kita temukan sampai sekarang ini. Bahkan dari zaman ke zaman banyak mereka-mereka, dan ada istilah yang dinamakan al-munsib atau orang yang memegang keutamaan daripada Imam Al-Haddad. Jadi ada kofiahnya, songkoknya beliau, baju-baju beliau masih terjaga. Nah, ini karena mereka para imam memiliki sanad keilmuan sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hikayah juga yang dinamakan seseorang ini bisa dekat untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia takhalli baru tahalli. Jadi kebanyakan orang kalau di zaman ini mau cepat dekat, mau banyak zikir, mau dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi dia lupa yang sebelum tahalli itu adalah takhalli. Apa itu takhalli? Mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam hati kita dari sifat-sifat iri, hasud. Kalau masih ada itu, mau sujud 100 tahun ya tidak diterima. Jadi ada dalam hadisnya Rasulullah SAW, yaitu hadis Ramadan, tidak akan diterima baik itu di dalam awalnya Ramadan maghfirah atau di kedua 10 Ramadan adalah rahmah. Kemudian rahmah yang pertama, kemudian yang kedua maghfirah, kemudian yang terakhir itu mungkin nar. Semua bisa diharamkan tidak sampai pada diri kita tatkala kita memutuskan silaturahmi atau sifat-sifat kepada saudara muslim, yaitu hasad, iri, ini dengki, apalagi. Semua itu kita mau ibadahnya berapa kali pun masih diragukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu takhalli dulu baru tahalli, katanya para ulama. Kita hilangkan, keluarkan semua sifat-sifat tersebut sehingga baru nanti kita dengan tahalli. Kita hiasi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahalli, baik itu mereka-mereka para sholihin seperti Imam Al-Haddad mendapatkan tahalli ya tentunya dengan takhalli dulu. Tidak ada sifat-sifat dari sejak kecilnya, mungkin sudah memang tidak ada sifat-sifat iri, dengki, hasud dan yang lainnya, sehingga dia tahalli
mereka bisa mendapatkannya mungkin dengan sifat sabar. Tahalli itu banyak sifat-sifat sabar, sifat-sifat rahmat, sifat-sifat yang lainnya. Banyak yang mereka, kalau kita mau bahas pada hari ini satu sifat saja, yaitu sifat sabar. Tahu sabar? Apa itu sabar? Sabar. Jadi katanya ulama, sabar itu bisa dibagi 6. Yang pertama sabar sa'ah gitu. Sabrus sa'ah, sabar 1 jam. Kapan sabar 1 jam? Kalau duduk di majelis, jangan lihat jam. Udah lihat jam berarti tidak sabar sudah. Hah? Alhamdulillah tidak ada jam di sini. Nah, sanggup 2 jam? Oh, sendiri sanggup, yang lain pulang. Nah, jadi katanya ulama, sabar sa'ah. Sabar itu 1 jam. Kalau ada orang yang marah-marah kepada kita, sabar 1 jam, sabar. Jangan langsung main hantam, enggak, jangan, sabar. Sudah setelah 1 jam baru tinggal apa. Ini sabar sah. Kemudian sabar apa itu? Sabar dalam 1 hari. Kapan itu? Katanya ulama, sabar kita kalau kita kedatangan tamu. Kalau tamu datang, apapun mintanya kasih sudah. 1 hari itu. Kalau lebih 1 hari ya kuranginlah sedikit. Biar dia paham. Berarti ini tamunya ya enggak paham akhlak berarti. Jadi katanya ulama, sabar 1 hari itu untuk para tamu, untuk orang yang datang kepada kita, sabar kita dalam 1 hari. Kemudian sabar usbu, yaitu kita sabar dalam 1 minggu. Kapan itu katanya? Salah satu contohnya sabar 1 minggu ini kalau ada anaknya mau dipinang. Kalau ada anak perempuannya mau dipinang, atau ada bahasa Inggrisnya mau merari. Bahasa Lomboknya juga mau merari. Berarti mirip sama bahasa Inggris. Jadi jangan langsung diterima. Sabar katanya ulama, sabar 1 minggu. Tanya siapa dia, dari mana dia. Jangan tiba-tiba datang langsung diterima. Sabar kita satu minggu untuk lihat siapa yang datang, siapa keluarganya, bagaimana akhlaknya. Suruh kita langsung, jangan langsung diterima. Kemudian sabar syahr, 1 bulan kita disuruh sabar. Kapan itu? Diumpamakan salah satu umpama, kalau di zaman dulu, kalau ada orang pergi haji atau pergi keluar dari daerahnya, kemudian ada kabar meninggal, jangan langsung ribut, oh nih mati, nih meninggal. Jangan, katanya sabar 1 bulan cari kabar. Tapi kalau sekarang sudah ada HP, WhatsApp. Kalau zaman dulu 1 bulan baru surat nyampe. Jadi di dalam bab ini katanya ulama, kita sabar, jangan membuka omongan kecuali sudah yakin dalam 1 bulan bahwa dia meninggal dunia. Karena dulu orang dari tempat yang jauh untuk memberikan kabar ada yang meninggal pun nyampenya 1 bulan. Hanya sabar yang keberapa itu? Tadi sa'ah, yom, usbu, syahr yang keempat. Yang kelima, sabar sanah. Bersabar kita dalam 1 tahun. Apa dicontohkan oleh para ulama? Dicontohkan kita baru tadi merari, kawin, pengantin. Jangan langsung ada masalah, saya tidak boleh. Ini sabar dianjurkan kita sabar sama suami kepada istrinya, istri kepada suaminya dianjurkan kita bersabar selama 1 tahun. Tidak ada perubahan. Mungkin jalan keluarnya sayang, ya udah saya. Jadi jangan langsung, disuruh sabar 1 tahun. Yang terakhir, yang ke-6, sabar fi hayati. Sepanjang umur kita harus sabar. Tidak ada putusnya, mati baru selesai sabar. Apa itu katanya ulama? Sabar kita kepada kedua orang tua kita. Jadi ada punya ibu, ada yang punya ayah, apapun yang dilakukan sabar. Karena apa? Kita dianjurkan tidak sampai setahun, tidak sampai kita meninggal dunia, kita dianjurkan untuk sabar. Imam Abdullah Al-Haddad ini juga sabar kepada semua orang, bukan hanya kedua orang tuanya. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi karena sifat sabar. Oleh karena itu mendekatkan diri tadi
kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan sifat sabar. Sabar insyaallah. Ada hikayah tadi yang belum kita sampaikan. Ada yang namanya Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bajal Haban. Pernah dengar? Jadi beliau ini mendapatkan menjadi waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala karena sifat sabar. Sabar sama siapa? Orang tuanya enggak, sabar sama istrinya, bapak-bapak yang di sana. Jadi dia dapat kedudukan yang tinggi karena apa? Sabar. Sabar sama orang tua enggak, sabar dengan istrinya. Apa ya ceritanya? Jadi Imam Abdurrahman Bajal Haban ini istrinya, sebagian perempuan itu mulutnya kepada suaminya ini apa yang dia minta harus cepat dipenuhi. Jadi istri daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bajal Haban ini kalau ada yang dia minta langsung dipenuhi, sabar, langsung dikasih. Pernah suatu ketika, suatu hari, karena beliau sudah nazar, sudah berjanji tidak akan marah kepada istrinya. Kira-kira ibu-ibu ini sering dimarah tidak sama istri, sama suaminya? Bilang jelo dimarah. Nah, ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban dari sejak setelah agad nikah sampai akhir hayatnya tidak pernah satu ucapan marah kepada istrinya. Semoga suami-suami dijadikan seperti Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Amin. Allahumma. Jadi tidak mau marah, sehingga satu hari tadi itu sudah mau marah, dia tahan, nunduk. Akhirnya dia memutuskan supaya tidak marah, keluar dari rumahnya, naik ke gunung. Beda gunung yang di sini dengan yang ada di sana. Gunung di sini hijau-hijau, masya Allah. Kalau di sana dikeruk jadi kopi, coklat semuanya, kering, tidak ada pepohonan. Masuk ke gua, ditemukan ada 2 orang di dalam gua. Ditanya, ya fulan, sudah berapa hari di sini? Ada yang sudah 3, ada yang sudah 4 hari. Apa yang kau makan? Kami ini tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu kekasihnya, salah satu hamba yang dia cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanan itu datang, pesaji itu langsung datang setelah sholat. Oh begitu ya, sampailah waktunya makan. Orang yang pertama setelah sholat 2 rakaat tawasul dengan salah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, datang piring makanan di samping. Apa isinya? Tahu tempe. Yang kedua lagi, tidak ada tahu tempe di zaman itu, cuma ini perumpamaan. Kemudian orang yang kedua juga sholat 2 rakaat, kemudian tawasul dengan salah satu orang yang kasihnya Allah Subhanahu wa taala, datang juga sepiring di atas gunung. Apa ikannya? Pelecing kangkung. Mana enak tahu tempe apa pelecing kangkung? Dibawa ke Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ayo giliranmu sekarang Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sholat 2 rakaat, tapi dia tidak kenal tawasulnya ini dengan siapa namanya. Akhirnya dia bilang, ya Allah aku memohon makanan, ya Allah aku memohon makanan kepada orang yang 2 tadi. Aku tawasul juga kepada orang yang disebutkan 2 tadi. Datang makanan bembe ikan, lebih mahal dari yang 2 tadi. Balik dia bawa piringnya ke yang 2 lagi makan, lagi bersuap. Lihat piringnya, tenjur. Apa? Bembe ikan. Ditanya, kenapa kok bisa dapat kambing? Apa ya? Siapa tempatnya tawasul? Enggak saya kasih tahu. Kecuali kau kasih tahu siapa nama orang yang kau tawasul tadi. Oh, iya sudah saya kasih tahu. Yang namanya orang tadi yang kami tawasul berdua adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia juga tenjur. Itu aku katanya. Jadi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia naik ke atas gunung sabar dengan istrinya yang ada di rumah. Nah, insyaallah bapak-bapak ya, sabar insyaallah dengan istri,
Kalau kita bisa sabar, insya Allah kita bisa mendapatkan semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibu-ibu, sabar sama suami. Kalau mau dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sabar juga sama siapa? Sama suami. Kalau suaminya kawin lagi, sabar. Jadi inilah salah satu sifat sabar adalah sifat yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, cukup ini waktunya sudah habis. Sampai jam berapa? Zuhur. Nah, jadi kita tutup dengan satu hikayah lagi dengan suka diceritain ini ibu-ibu. Di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari di dalam hadis yang panjang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada hadis yang namanya Ashabul Ghar, hadis Sahibul Ghar di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam hadis yang panjang menceritakan daripada umat sebelum umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan beliau menemui hujan yang lebat, turun hujan. Bernaung di ghar, di goa. Di sini apa tempatnya bernaung? Tempat seperti ini. Tapi ini di tengah-tengah perjalanan tidak ada tempat bernaung kecuali masuk ke dalam gua. Tahu gua? Apa gua? Nggak ada bahasa Sasaknya gua ya. Nah, jadi gua ini bernaunglah 3 orang tadi, akan tetapi hujan semakin lebat dan turun batu yang besar menutupi pintu gua tadi. Setelah ditutupi, maka mereka kegelapan, tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar sehingga apa yang bisa membuat doanya diijabah, doanya yang bisa membuat doanya makbul. Karena juga dikatakan doa kita kalau mau makbul, kita sudah harus memiliki amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, sehingga doa kita bisa makbul. Kalau tidak makbul berarti apa? Kita belum punya amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Maka bermusyawarahlah orang ini di dalam yang kegelapan gua. Maka orang yang pertama mengatakan, ya Allah, aku berdoa dengan sebuah amalanku, tatkala amalan ini menjadi amalan yang kau ridhoi. Apa? Ya Allah, aku dulu punya kedua orang tua, yang mana kedua orang tuaku ini tidak tidur malam kecuali aku sudah sakaitu bima il-laban. Ini bil laban, jadi dia punya apa namanya itu? Sapi. Sapi sekarang insya Allah, semoga sapi-sapi di sini sehat walafiat. Nah, ya. Sapi sehat, kita juga sehat insya Allah. Jadi sapi punya satu sapi katanya. Ya Allah, aku ini dulu punya satu sapi yang mana sapi ini setiap malam aku perah susunya. Karena susu sapi ini sehat. Paling bagus susu adalah susu sapi katanya. Sehingga tidak tidur kedua orang tuaku kecuali dia sudah minum dari susu sapi yang kuperah. Maka suatu malam dari malam-malam yang aku lewati, maka kedua orang tuaku sudah tertidur lelap. Jadi dia telat merah sapinya, sampai ke rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tertidur. Dia tidak mau memberikan anak istrinya sebelum kedua orang tuanya. Satu malam, akhirnya dia duduk di depan pintu kamar orang tuanya, nunggu kapan dia bangun. Mungkin sebelum subuh bangun kedua orang tuanya, baru dikasih minum. Setelah sisanya ini baru dibawa kepada anak istrinya. Jadi malam itu, kalau malam ini perbuatanku ini di engkau ridhoi ya Allah katanya, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka dengan doanya tadi dan amalannya, dia minta kalau ini amalan yang diridhoi ya engkau ridhoi ya Allah, maka geserkanlah
batu ini. Maka gemetar batu tersebut, ngenjek, kelihatan cahaya, belum bisa keluar karena baru terpecah. Nah, ini karena amalannya tadi kepada kedua orang tuanya. Insya Allah menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang kedua lagi mengangkat tangannya, ya Allah, aku juga punya sebuah amalan, yang mana amalanku ini adalah dulu ada seorang pembantu yang bekerja berbulan-bulan di rumahku, kemudian aku berikan dia uang, taruhlah 100.000, tapi dia menolaknya. Aku ini membantumu per bulan-bulan, tapi yang kau belikan cuma 100.000. Tidak mau diterima. Maka pembantu tadi kabur dari rumahku, katanya. Maka aku belikan dengan 100.000 tadi 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Yang mana 1 ekor ini sudah bunting, sudah betian ya. Lahir anaknya, kemudian beranak sampailah di belakang rumahku itu menjadi ratusan kambing. Dia sudah menghilang, pembantu tadi sudah menghilang bertahun-tahun, kembali lagi membutuhkan uang 100.000 yang tadi dia tolak. Ya Syekh, katanya, aku ini membutuhkan 100.000 itu. Oh, ini nih sekarang ke belakang rumah, itu semua ambil, jangan main-main, katanya. Aku ini hanya butuh yang berapa tahun yang lalu aku membantumu itu 100.000, katanya. Enggak, uang yang 100.000 itu adalah aku berikan 1 ekor kambing, dan ini semua kambing ini adalah milikmu sekarang. Diambil semua. Jadi katanya, ya Allah, kalau engkau ridho dengan amalanku ini, maka geserkan batu ini. Maka bergeser lagi setengah. Mau keluar belum bisa. Orang yang terakhir, ya Allah, aku juga punya sebuah amalan, mudahan amalan ini engkau ridhoi. Apa? Dulu aku naksir, katanya, dengan anak pamanku perempuan, tapi setiap aku meminangnya dia menolaknya. Kemudian sampai dia butuh datang kepadaku, butuh pinjaman uang, tapi aku bilang kepada dia, aku tidak akan memberikanmu uang kecuali kau membuka bajumu dan kau berikan kepadaku. Maka karena dia butuh uang, perempuan ini, ya sudah, dikasih. Begitu mau masuk, dia mendengar, aku mendengar sautan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari langit bergemetar, katanya, la tu'ti illa bihaqqiha, jangan kau berikan kecuali dengan halal, yang halal. Maka tidak jadi dia perbuatan zina tersebut. Dan jika amalan ini aku tidak lakukan amalan tadi ini, maka inilah amalan yang kau ridhoi, ya Allah, maka kau bukakanlah batu tadi. Maka terjatuh batu tadi dan semuanya bisa selamat keluar dari gua tadi. Nah, ini diumpamakan oleh para imam al-hadis, yaitu dalam Sahih al-Bukhari, diumpamakan 3 amalannya orang tadi terintikan daripada sifat sabar. Yang pertama, sabar kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, sabar dalam ujian, diuji, pembantunya keluar, dia sabar apa enggak. Jadi oleh karena itu 3 tingkatan sabar, katanya ulama. Yang mana sabar pertama adalah sabar seseorang anil ibadah, sabar seseorang tatkala melakukan ibadah, karena taat kepada kedua orang tua adalah ibadah yang besar. Nah, ini sabar yang paling ringan juga adalah sabar anil ibadah, katanya ulama. Sabar atas kita melakukan ibadah, sabar kita di majelis seperti ini adalah sabar kita akan ibadah. Kemudian sabar yang kedua, sabar anil imtihan, yaitu sabar kita atas ujian-ujian, musibah-musibah. Ada kecelakaan, ada apapun musibah, itu sabar yang tingkatan yang kedua. Seperti tadi diumpamakan, sabar dia ditinggal, musibahnya ditinggal sama pembantunya, tidak mau nerima uang, tapi dia sabar. Dengan amalan sabarnya tadi diterima amalan-amalan. Kemudian sabar yang terakhir, ini sabar yang
paling tinggi derajatnya itu sabar anil maksiyah, katanya ulama. Yaitu sabar kita tatkala terhindar kita akan melakukan kemaksiatan. Nah, jadi kalau bulan Ramadan puasa, tidak makan, tidak minum, itu masih sabar anil ibadah, masih kita sabar dalam ibadah. Tapi untuk bermaksiat, nah, ini lebih tinggi katanya ulama. Jadi jangan sampai kita memperbanyak maksiat, kita tidak sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, ini ganjarannya juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ditanamkan dengan kita hadir majelis-majelis seperti ini, insyaallah ditanamkan pada diri kita sifat sabar tadi, baik itu sabar anil ibadah, sabar anil imtihan wal ikhtibar, wa sabar anil ma'asi. Nah, insyaallah kita tutup majelis ini dengan sama-sama kita membaca juga daripada sedikit zikir, sehingga kita ditutup juga dalam keadaan husnul khatimah. Penutup juga ratibul hadat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.